Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita bertemu lagi dalam mata kuliah agama, gender, dan seksualitas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan agama, gender, dan seksualitas. Sebelumnya kita sudah paham apa itu gender dan apa itu seksualitas, kemudian apa itu seks. Mari kita bahas tentang agama, gender, dan seksualitas dan keterkaitannya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gender dan pemahaman agama terlebih dahulu. Apa yang menjadi masalah atau latar belakang masalah terkait dengan keterkaitan gender dan pemahaman agama itu ada pada ketimpangan gender yang disebabkan oleh pelanggengan ajaran agama hingga dianggap sebagai sebuah kodrat atau ketentuan langsung dari Tuhan. Artinya apa? Artinya ternyata ada ketimpangan gender atau diskriminasi gender yang disebabkan oleh pemahaman atau interpretasi terhadap ajaran agama yang kemudian disetujui atau dilanggengkan secara bersama-sama begitu. Nah, pelanggengan ini dibentuk atau dinamai dengan syariat. Sebenarnya ketika seseorang itu menginterpretasikan teks Al-Quran atau hadis, itu masuknya bukan masuk pada ranah syariat, tetapi masuk pada ranah hukum Islam atau fikih begitu. Tetapi banyak orang yang kemudian melanggengkan hukum Islam itu dianggap seolah-olah menjadi syariat, sehingga dampak yang kemudian muncul adalah orang susah membedakan antara syariat dengan hukum Islam atau dengan fikih. Syariat itu kan sifatnya jalan ya, sifatnya tetap, merupakan sebuah jalan. Begitu, misalnya gerakan sholat. Di mana-mana gerakan sholat itu akan seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Atau puasa Ramadan yang tidak bisa dilakukan selain pada bulan Ramadan, kecuali ia mengganti puasa ya, begitu. Misalnya saya akan melakukan puasa Ramadan di bulan Syawal, kan tidak bisa. Puasa Ramadan hanya dilakukan di bulan Ramadan, itu adalah syariat. Kemudian urusan wudhu, tata cara berwudhu, atau tata cara sholat, begitu. Itu dinamakan syariat. Nah, hukum Islam ini apa? Hukum Islam adalah misalnya warisan, konsep kepemimpinan yang ia itu pada akhirnya itu bersifat relatif dinamis sesuai dengan konteks perkembangan zaman, kemudian sesuai dengan konteks di mana ia kemudian diinterpretasikan begitu. Itu adalah masuk pada ranah hukum Islam. Selanjutnya, ternyata ada macam-macam interpretasi terhadap ayat suci Al-Quran. Nah, siapa yang kemudian memiliki andil dalam penafsiran kitab suci ini? Tentu saja mufasir atau para teolog yang mereka menafsirkan kitab suci mengacu pada kondisi objektif masyarakat, kemudian membangun interpretasi yang bias gender. Pada kenyataannya, banyak juga interpretasi-interpretasi yang kemudian bias gender yang kita masih pegang sampai sekarang begitu. Nah, bagaimana diskursus gender dalam Islam? Diskursus gender dalam Islam atau kajian yang terdapat dalam Islam konteks tekstual yang pertama ya, berangkat dari Al-Quran, kemudian digunakan untuk membaca realitas masyarakat. Jadi, ketika kita berhadapan dengan masyarakat, maka kita menggunakan hukum yang ada di dalam Al-Quran untuk diterapkan di dalam masyarakat, yang kemudian nantinya akan membentuk budaya-budaya patriarki
Yang kedua adalah kajian yang terdapat dalam Islam kontekstual. Ia berangkat dari kondisi sosial masyarakat, kondisi kemasyarakatan menuju Al-Quran. Begitu. Jadi, bagaimana kondisi masyarakat kemudian dikaitkan dengan Al-Quran, yang artinya nanti sifatnya adalah dinamis. Begitu. Nah, di dalam Al-Quran secara idealitas sebenarnya status ontologi perempuan itu adalah yang pertama, seluruh manusia berasal dari nafas yang satu. Artinya ia diciptakan oleh Tuhan dari nafas yang satu, bukan laki-laki, bukan dari satu laki-laki. Dan dengan demikian Al-Quran secara ontologis mengakui kesetaraan kedua jenis kelamin. Yang kedua adalah pembeda antara satu individu dengan individu yang lain yang terdapat di dalam Quran surat 49 ayat 13 itu menyatakan bahwasannya yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan itu adalah tingkat ketakwaannya, bukan berasal dari jenis kelaminnya. Kemudian status ontologis penciptaan perempuan yang lain adalah kata nafas dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 tidak mengindikasikan ia sebagai Adam. Nafas adalah totalitas manusia, menunjuk pada totalitas hati manusia dan pikirannya, menurut Nimat Barazangi. Yang kedua adalah terminologi nafas harus dipahami dalam konteks pasangan atau dualisme. Jadi bahwa segala sesuatu itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Ini menurut pendapatnya Aminah Wadud. Kemudian beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam itu juga terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Misalnya yang pertama adalah dalam ranah agama. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Kemudian laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah atau wakil Allah di bumi. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh akan mencapai kehidupan yang baik dan mendapatkan balasan yang terbaik. Itu adalah konsep kesetaraan dalam Islam dalam ranah agama. Kemudian laki-laki atau Adam dan perempuan atau Hawa sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis atau dalam peristiwa penciptaan alam semesta, istilahnya begitu. Adam dan Hawa sama-sama memiliki dosa yang kemudian mereka diturunkan ke bumi. Kemudian dalam ranah sosial, kesetaraan gender itu terlihat pada laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Kemudian perempuan sebagai anggota masyarakat dengan tugas-tugas sosial. Misalnya, perempuan juga memiliki tugas untuk berdakwah, agen perubahan menjadikan masyarakat yang lebih baik atau pembawa rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana analisis gender di dalam tafsir? Sebenarnya kan status ontologis secara idealis perempuan itu ditempatkan setara, baik dalam ranah agama, kemudian baik dalam ranah penciptaan atau dalam ranah sosial. Tetapi pada kenyataannya analisis gender di dalam tafsir yang mainstream itu adalah yang pertama androsentris. Androsentris itu tradisi-tradisi agama dikonstruksi atau dibentuk, dikembangkan oleh laki-laki dari perspektif laki-laki. Dan oleh karenanya yang menjadi fokus utama adalah laki-laki. Kemudian seksis. Seksis adalah pemahaman agama memberikan keistimewaan kepada laki-laki dan pengalaman laki-laki dan menempatkan laki-laki sebagai seseorang yang superior atau manusia yang superior. Sementara pada saat yang sama perempuan berada di tempat yang inferior seperti itu. Nanti ada contoh tafsir agama yang demikian ini. Kemudian yang terjadi adalah apa? Yang pertama adalah superioritas laki-laki. Manusia pertama dalam kebanyakan tafsir dipahami sebagai Adam, yang lebih sering dipahami sebagai
orang laki-laki bapak dari seluruh umat manusia. Sementara Hawa adalah perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk Adam dan tulang rusuk yang paling bengkok. Kemudian yang kedua, meskipun sebenarnya banyak pemikir Islam kontemporer yang lebih memilih mengartikan Adam sebagai jenis manusia dan bukan jenis kelamin laki-laki dari manusia. Namun pendapat ini tidak atau belum populer seiring dengan pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis gender dalam tafsir itu menempatkan perempuan as a second sex, artinya perempuan adalah jenis kelamin kedua. Artinya, akal atau intelektualitas dan pengetahuan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan ini terdapat dalam beberapa tafsir dalam Al-Quran. Yang pertama, tafsirnya Al-Qurtubi, laki-laki memiliki kelebihan akal, manajerial, kejiwaan, dan naluri yang tidak dimiliki oleh perempuan. Kemudian naluri laki-laki diyakini didominasi oleh unsur panas dan kering yang merupakan sumber keutamaan sementara. Yang merupakan sumber keutamaan ya, dan perempuan itu didominasi oleh unsur basah dan dingin yang menyimbolkan sebagai kelembutan dan kelemahan. Yang kedua adalah tafsirnya Mu'tazilah Zamakhsyari yang dikenal dengan rasionalitasnya, padahal Mu'tazilah ini rasionalitas, tapi ia tetap mengatakan bahwasanya laki-laki memiliki berbagai kelebihan, diantaranya hal akal, ketegasan, kekuatan tekad, kekuatan fisik, dan karena itulah menurut beliau laki-laki lebih cocok untuk menjadi seorang nabi, ulama, kepala negara, dan imam. Dan penafsiran atau tafsir modern dan kontemporer tidak serta-merta otomatis menjadi inklusif terhadap gender. Nah, konstruksi status perempuan yang lebih rendah ini kemudian akan berimplikasi kepada pembagian peran yang hierarkis atau pembagian peran di ranah publik seperti itu. Laki-laki dengan berbagai kelebihan yang dipandang kodrati, yang seolah-olah itu bagian dari kodrat karena itu tercantum dalam kitab suci atau tercantum dalam interpretasi kitab suci, padahal itu sebenarnya adalah konstruksi gender. Dengan demikian dianggap lebih tepat menjadi seorang pemimpin atau ulama atau menjadi seorang imam. Sementara perempuan dengan kekurangannya yang juga dikonstruksi dalam penafsiran keagamaan menjadi pihak yang dipimpin dan menjadi makmum yang harus mengikuti atau taat pada imam. Nah, beberapa isu-isu gender yang ada dalam tafsir yang kemudian menjadi problematika atau persoalan itu ada beberapa ya, misalnya konsep mahram, wali, penciptaan perempuan yang tadi sudah kita bahas, kemudian status ontologis dan otonomi perempuan yang sudah kita bahas juga, isu seksualitas, misalnya milkul yamin, kemudian ketaatan istri pada suami, mahram, kepemimpinan perempuan, seksi perempuan, warisan, kemudian perempuan yang harus bekerja, perceraian, akikoh, dan lain sebagainya, itu perlu ditinjau kembali atau dilihat ulang. Nah, kemudian kita harus apa? Kita harus melihat dialektika, tafsir, dan konstruksi gender. Ternyata tafsir yang androsentris, patriarki, dan diskriminatif itu berakar dari apa? Berakar dari misalnya keterbatasan bahasa. Karena kita sebagai manusia menggunakan bahasa manusia dan memahami Al-Quran sebagai sebuah bahasa dari Tuhan, begitu, itu akan sangat kesulitan. Yang kedua, misalnya tendensi politik. Misalnya pada zaman dulu Al-Quran diturunkan dengan kondisi politik masyarakat Arab yang pada waktu itu misalnya dia memperbolehkan untuk membunuh perempuan dan membiarkan atau memperbanyak
populasi-populasi laki-laki, seperti itu tendensi politiknya, atau kemudian kebudayaan Arab yang patriarki, atau perkembangan pemikiran keagamaan, perspektif yang bias gender dan patriarki, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita harus terbuka terhadap metodologi-metodologi baru yang lebih cocok atau lebih adil terhadap gender. Misalnya, beberapa pendekatan atau metodologi antara lain tradisional, reaktif, holistik, patriarki, maupun liberal. Sebenarnya metodologi inilah yang menjadi kunci atau menjadi sebab suatu interpretasi itu kemudian bias gender. Yang pertama adalah metodologi atau pendekatan tradisional, model pembacaan yang atomistik dan tidak ada upaya untuk menggali berbagai tema dan mendiskusikan keterkaitan antara tema yang satu dengan yang lain. Artinya ketika tema di dalam Al-Quran terkait dengan laki-laki atau perempuan itu tidak dikontekskan atau tidak dikaitkan dengan ayat lain. Dia hanya membaca satu ayat yang ya sudah selesai di satu ayat itu. Kemudian terkait dengan pendekatan reaktif, model pembacaan yang biasanya merupakan reaksi dari pemikir modern dengan menggunakan status perempuan yang memprihatinkan sebagai alat justifikasi bagi reaksi mereka. Kemudian yang ketiga adalah holistik atau istilah pembacaan hermeneutics yang dipertimbangkan semua metode atau aspek aktual artikulasi dalam Al-Quran, konstruksi gramatikal, dan konteks dalam pembacaan Al-Quran terkait dengan persoalan modern. Nah, di dalam bukunya Bu Inayah tentang gender dan seksualitas, ia kemudian memberikan solusi atau memberikan model pembacaan terhadap teks atau metodologi yang sebenarnya cocok itu yang bisa kita coba itu adalah model pembacaan teks yang sesuai dengan apa yang Fazlur Rahman sampaikan, yakni model hermeneutik yang holistik, yakni adanya dialektika antara teks sebagai kuasa legal dengan rasio, yakni atau rasio legis, yakni konteks alasan asbabun nuzul atau illah dengan kontekstualisasi atau realitas yang ada, realitas sosial yang ada. Yang itu nantinya akan menginklusi secara setara pengalaman laki-laki dan perempuan atau mempertimbangkan suara perempuan, perspektif gender, dan pada saat yang sama mempertimbangkan aspek tekstualitas, konstruksi gramatikal teks atau bahasa, dan juga konteks. Ini menurut Bu Inayah ideal untuk pembacaan terhadap teks suci Al-Quran. Ada beberapa perbandingan tafsir ya, tafsir patriarki dan juga tafsir inklusi gender. Misalnya terkait dengan nafs wahidah. Ini saya rasa sudah ya, kita lanjut saja. Oke, kita baca dulu soalnya ada jenis kitabnya, oke. Misalnya nafas wahidah atau manusia pertama adalah Adam, laki-laki, bapak dari seluruh umat manusia, itu kata tafsir patriarki. Hawa sebagai perempuan, makhluk kedua diciptakan sebagai bagian dari Adam. Implikasinya adalah status ontologis laki-laki lebih superior dibandingkan dengan perempuan. Lihat dalam misalnya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, kemudian dan tafsir-tafsir lainnya. Atau yang kedua adalah tafsir inklusi gender. Tidak bisa diartikan dengan Adam yang berkonotasi materi atau genus, satu spesies adalah Adam dan pasangannya. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu nafas. Totalitas manusia, totalitas hati manusia dan pikirannya.
Dipahami dalam konteks pasangan atau dualisme. Seperti kata Aminah Wadud, ini implikasinya status ontologis perempuan dan laki-laki itu sama, terdapat dalam tafsir Al-Manar. Nanti bisa dilihat. Kemudian terkait dengan qawam atau pemimpin. Dalam tafsir patriarki diartikan sebagai pelindung. Sifat atau metodologi tafsirnya adalah teologis normatif. Posisi superioritas laki-laki sebagai pemimpin dan pemberian status lebih kepada mereka sebagai seorang laki-laki. Dan implikasinya apa? Superioritas. Sama ya, ini lihat aja di At-Tabari, kemudian Az-Zamakhsyari, Ar-Razi, dan Ibnu Katsir. Kemudian tafsir inklusif terhadap gender itu adalah misalnya menafsirkan tentang qawam. Qawam itu diartikan sebagai pendukung kekuasaan. Ini sifat atau metodologi tafsirnya adalah sosiologis kontekstual. Konsep kelebihan bersifat umum, fungsional, dan netral gender berlaku bagi laki maupun perempuan. Baik laki-laki atau perempuan, qawam karena memiliki penghasilan dan nafkah untuk biaya hidup. Implikasinya adalah inklusif gender. Ini lihat tafsir Al-Manar lagi ya. Nah, sebenarnya ada beberapa prinsip dalam memahami tafsir ya. Yang pertama adalah perintah Tuhan selalu bertumpu pada teks, sedang teks sendiri sebetulnya bertumpu pada alat perantara yaitu bahasa. Bahasa memiliki realitas objektifnya sendiri, bersifat terbuka atau polisemi. Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang sebagai pengganti Tuhan di muka bumi. Kemudian menganulir bentuk otoritarianisme, atau satu tafsir yang dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Tidak seorang pun boleh mengklaim telah mencapai derajat tentara Tuhan. Otoritas itu berada di tangan Tuhan. Al-Quran dan Nabi adalah pemegang otoritas sebenarnya dalam Islam. Selanjutnya pembacaan bersifat dialektis. Dialektis, intersubjektif, dan never ending proses. Tidak ada akhir di dalam sebuah tafsir seperti itu. Prinsip lain adalah pemahaman atau penafsiran sangat ditentukan oleh siapa yang membaca, dalam konteks apa, kapan, sehingga akan muncul relativitas atau dinamis. Tidak saklek. Kemudian pemahaman terhadap sumber-sumber Islam tidak pernah tunggal meskipun sumbernya sama. Yang menjadi pegangan yang ketiga adalah semua pemahaman valid dalam tradisi Islam. Pemahaman agama tidak sekedar persoalan salah dan benar, tetapi juga persoalan relevansi dan kontekstualisasi. Oke, ini adalah beberapa yang saya pakai untuk menjadi bahan atau referensi pertemuan kali ini. Baik, kita akan lanjutkan diskusi melalui WA Group. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan, silahkan sampaikan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.